damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Senin 17 Oktober tahun 2022, diambil dari kitab Titus pasal 3 ayat 5. Dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh perdamaian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Rohul Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah surat Paulus kepada Titus. Paulus memberi saran kepada Titus. Saran tersebut untuk menjadi pegangan atau menjadi saran dalam berguna bagi penatua, untuk pengangkatan penatua. Biasanya saran diikuti dengan penjelasan dengan makna. Firman yang kita dengar di pagi hari ini, kitab Titus ada 3 pasal. Di dalam pasal 1 dan 2 di situ berisi saran, dan pasal 3 berisi adalah makna dan kata-kata penutup. Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini adalah menekankan makna dari saran yang diberikan di dalam pasal 1 dan pasal 2. Contoh, supaya penatua hanya beristri 1, hidup tertib, bijaksana, adil, seperti yang tertulis dalam pasal 1 ayat 5, yaitu dengan pikiran yang suci. Seorang penatua harus berpikiran suci. Dan di pasal 2 ayat 7, penatua harus sebagai teladan. Firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini adalah menekankan yaitu makna dari semua saran itu, yaitu makna penderitaan Kristus. Hanya melalui penderitaan atau kematian Yesus Kristus kita selamat. Untuk memahami bagian ini, kita akan memperhatikan surat Paulus kepada jemaat di Rom dalam pasal 3 ayat 21 hingga 31. Di dalamnya dijelaskan bahwa penderitaan dan kesengsaraan Kristus di kayu salib menjadikan orang percaya. Di situ ditekankan ada 2 kata, yaitu dibenarkan dan mendapat penebusan. Kata dibenarkan yang diambil dari kata pengadilan, memberi pemahaman bahwa orang yang bersalah dinyatakan benar, tidak bersalah. Demikian juga orang yang percaya kepada Kristus, bahwa mereka dinyatakan benar, tidak bersalah. Bukan karena mereka sendiri adalah orang yang benar, bukan, tetapi karena perbuatan karya Kristus yang membuat seseorang menjadi benar. Kristus membenarkan orang yang percaya kepadanya.
bukan karena orang itu benar. Itu yang mau ditekankan atau sebagai makna yang diberikan Paulus kepada Titus dalam pengangkatan penatua di Pulau Kreta. Itu salah satu makna penderitaan Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dibenarkan oleh karena perbuatan Allah sendiri. Yang kedua, mendapat penebusan. Istilah penebusan atau ditebus diambil dari dunia perbudakan. Seorang budak adalah biasanya adalah orang miskin yang dibeli dengan sejumlah uang, harga tertentu oleh orang lain atau orang kaya untuk mengabdi melayani orang yang kaya tersebut. Seorang budak selalu ada di bawah kuasa orang lain. Ia tidak memiliki kebebasan. Ia bisa bebas, merasakan kebebasan, dan menjadi bebas dari genggaman kuasa tuannya. Jika ada orang yang mau menebus dengan membayar lunas harga budak tersebut. Kebebasan seorang budak harus dilakukan dengan cara penebusan sejumlah harga. Hal seperti itu pula yang dilakukan Kristus untuk orang berdosa. Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa dari kuasa atau belenggu dosa dengan cara membayar sejumlah harga, yaitu dirinya atau nyawanya sendiri. Penebusan Kristus membebaskan orang berdosa dari belenggu atau kuasa dosa, sehingga dapat merasakan kebebasan hidup bersama Allah. Itulah menjadi makna harus disampaikan oleh Titus kepada jemaat yang ada di Pulau Kreta, terutama bagi penatua atau pelayan gereja di Pulau Kreta. Dari makna tersebut yang berhubungan dengan iman, yaitu hubungan iman dengan perbuatan baik. Apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan atau perbuatan adalah mati. Itu kata penulis kitab Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 14, 17 dan ayat 26. Iman yang benar harus nampak dalam perbuatan-perbuatan yang benar. Orang beriman diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Itu dalam kata Paulus kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Orang diselamatkan oleh iman dalam Kristus, dan iman menghasilkan perbuatan-perbuatan baik dalam
Kristus. Itu kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini sebagai makna atau pesan yang harus dipegang oleh orang percaya, bahwa melalui penebusan Kristuslah, melalui makna penderitaan Kristuslah kita beroleh selamat. Dan melalui makna penderitaan Kristus itulah kita harus beriman dan sekaligus berbuat baik. Jadi kebajikan itu adalah dari buah makna dari penderitaan Kristus. Oleh sebab itu bukan hanya bagi penatua surat Paulus kepada Titus ini, tetapi disampaikan kepada semua orang percaya. Dan kita harus memegang setiap hari apa yang dipesankan firman Tuhan kepada kita, supaya berlaku dan sekaligus melangsungkan segala perbuatan kita didasarkan oleh dari makna penderitaan Kristus. Karena itulah berkat yang paling utama dan terutama buat kita orang yang diselamatkan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami pelaku firman-Mu. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa segala perbuatan kami adalah perbuatan yang bermakna dan hasil dari karya Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada yang dapat kami perbuat dari kehidupan kami yang lemah ini, hanya oleh perbuatan didorong oleh iman. Tuhan, segala pekerjaan kami di hari ini, Tuhan selalu membimbing dan mengingatkan firman Tuhan yang kami dengar, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.